Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Ibu Balita Gensip, Generasi Sehat Indonesia Produktif. Salah satu inovasi dari Puskesmas Kampak. Kali ini kita akan belajar tentang materi dukungan psikologis ibu. Apakah ibu perlu adaptasi secara psikologis? Ya, proses adaptasi psikologis seorang ibu sudah dimulai sejak hamil. Perubahan psikologis terjadi secara nyata pada saat hamil, sehingga memerlukan proses adaptasi. Pada saat kehamilan, terjadi perubahan mood yang merupakan gambaran dari emosi yang labil, seperti sering menangis, lekas marah, sering bersedih, lalu cepat berubah menjadi senang. Faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan psikologis pada ibu? Yang pertama, ketakutan yang berlebihan dalam masa kehamilan. Yang kedua, kecemasan dalam merawat bayi. Yang ketiga, ketidaknyamanan selama masa awal persalinan. Yang keempat, merasa tidak percaya diri dengan bentuk tubuh. Yang kelima, kelelahan dan kurang istirahat. Dan yang keenam, perubahan hormon dalam tubuh. Selain itu, juga akan dipengaruhi oleh riwayat abnormal lain seperti riwayat psikiatrik, riwayat perkawinan, riwayat kandungan, riwayat kelahiran, dan riwayat penyakit lainnya. Fase adaptasi psikologi yang dilalui oleh ibu pasca persalinan ada beberapa tahap. Yang pertama yaitu fase tucking in. Fase ini berlangsung dari hari pertama sampai kedua pasca melahirkan. Fokus perhatian ibu lebih terfokus utamanya pada diri sendiri dan cenderung pasif terhadap lingkungannya. Pada fase ini, ibu harus cukup istirahat yang dapat membuat ibu tidak merasa kelelahan dan mengurangi mudah tersinggung. Yang kedua, keluarga dapat menjadi pendengar yang baik saat ibu menceritakan pengalamannya dan berikan dukungan mental dan apresiasi atas hasil perjuangan ibu sehingga dapat melahirkan anaknya. Fase yang kedua yaitu fase tucking hold. Fase ini dimulai dari hari ketiga sampai hari ke-10 setelah melahirkan. Pada fase ini, ibu akan merasa cemas dalam merawat bayinya karena tanggung jawab barunya. Biasanya, ibu akan agak sensitif sehingga perlu dukungan dari keluarga. Pada fase ini merupakan kesempatan yang baik untuk ibu dalam menerima penyuluhan tentang cara merawat diri dan bayinya. Fase yang ketiga yaitu fase letting go. Fase ini dimulai dari hari ke-10 sampai masa nifas berakhir. Pada fase ini, ibu sudah mulai bisa menyesuaikan dirinya, sudah mulai bisa merawat dirinya, serta sudah mulai percaya diri dengan peran barunya. Walaupun demikian, ibu masih perlu dukungan dari suami dan orang-orang terdekatnya, masih memerlukan istirahat untuk menjaga kondisi fisiknya. Ibu harus beradaptasi dengan kebutuhan bayi yang sangat bergantung pada dirinya, sehingga menyebabkan berkurangnya hak ibu dalam kebebasan dan berhubungan sosial. Pada fase ini, umumnya juga sering terjadi gangguan adaptasi psikologis pada seorang ibu. Apabila adaptasi psikologis tidak dilalui dengan baik, dapat berkembang menjadi gangguan psikologis pada masa nifas. Apa saja gangguan psikologis yang terjadi pada ibu di masa nifas? Yuk kita simak materi berikutnya. Anda lelah, Anda kelelahan, Anda meragukan diri sendiri, namun setiap hari Anda akan selalu menemukan kekuatan untuk anak-anak Anda. Terima kasih Ibu hebat. Sekian materi pertama dari kelas Ibu Balita Gensip, Generasi Sehat Indonesia Produktif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.